Bab 1731, Tubuh Fana. Taiyan Senzi berhenti, berdiri di langit berbintang, dia memisahkan inkarnasi, hanya kekuatan puncak dewa. Dunia kuno Xuan Huang telah sepenuhnya terkoyak oleh kekuatan tempur tingkat keabadian, dan tanda Tianxin telah hilang, sehingga mustahil bagi makhluk tingkat keabadian sejati untuk masuk. Oleh karena itu, putra Dewa Taiyan hanya bisa datang dalam avatarnya dan menemani Melissa ke dunia kuno Xuan Huang untuk pelatihan. Setelah mengirim Melissa pergi, Master Chang Yue dengan cepat menghilang ke alam semesta yang luas. Di sisi lain, Tetua Agung merasa bersalah dan mengobrak-abrik ruang itu sendiri, lalu membawa Aiden ke wilayah bintang Changlan dengan bantuan bakat luar angkasa klan Taiyan. Setelah melintasi galaksi yang tak terhitung jumlahnya dan mengalami perjalanan panjang, Tetua Agung itu mengalihkan pandangannya, merobek ruang itu, dan bergegas keluar bersama Aiden. Di alam semesta yang luas, bidang bintang yang luas berubah menjadi benua kuno yang tertahan di kehampaan yang tak berujung. Lapangan bintang dengan bintang berkelap-kelip di depannya adalah Changlan Starfield, tempat tinggal teman dekat Aiden. Saat ini, dia tidak berbeda dengan manusia. Dia tidak punya pilihan lain selain kembali ke wilayah bintang Changlan. Aiden, kamu sangat kuat, aku malu padamu. Tetua Agung itu menghela nafas. Dia adalah tipikal anggota suku Taiyan, dengan sifat lurus dan kagum pada yang benar-benar kuat. Dia dengan tulus yakin akan kekuatan Aiden. Tapi dia tidak bisa menolak kekuatan pemimpin klan. Itu saja untuk saat ini, tidak perlu bicara lagi. Aiden juga menghela nafas, katakan padaku di mana menemukan Melissa. Dunia kuno Xuan Huang. Tetua Agung berspekulasi. Menurut ajaran leluhur klan Taiyan yang diturunkan dari generasi ke generasi, penyatuan garis keturunan putra dewa dan dewi mengharuskan kedua belah pihak untuk memasuki alam keabadian sebelum tubuh sesat seperti tubuh tiran surgawi dapat lahir. Tapi jiwa Melissa baru saja kembali. Saat ini, dia baru berada di tahap tengah untuk menjadi dewa, dan jalan menuju alam keabadian sejati masih panjang. Ini juga satu-satunya kabar baik di antara banyak kabar buruk. Ini juga berarti Aiden masih punya waktu untuk mengubah segalanya. Hush! Aiden menghela nafas. Dia melihat galaksi tak berujung dan ruang angkasa yang mempesona di alam semesta. Di masa lalu, galaksi tak berujung ini mungkin mudah terkoyak oleh satu pikiran. Tapi sekarang, tanpa perlindungan dari sesepuh agung, kehampaan yang luas, angin dingin dan kencang yang menusuk tulang sudah cukup untuk menghancurkan jiwanya. Saya tidak berbeda dari orang normal sekarang. Aiden! Tetua Agung berteriak, memandang Aiden, dan berkata, kamu adalah makhluk paling istimewa di antara para biksu manusia yang pernah saya lihat. Sekarang, meskipun asal mula jalan abadi telah dimurnikan dan tubuh dewa yang kacau telah disingkirkan, itu bukanlah hal yang buruk. Apa maksudmu dengan kata-kata sesepuh agung itu? Kata Aiden. Menurut catatan kuno klan kami, pernah ada orang kuat yang tiada taranya dalam situasi yang mirip dengan Anda. Ada banyak fisik yang kuat di dunia, seperti tubuh dewa kekacauan yang Anda kembangkan sebelumnya, dan tubuh hegemon Changtian yang sangat diharapkan oleh klan kami, dan bahkan ada beberapa fisik. Apakah itu kekuatan tempur atau kecepatan kultivasi? Segala sesuatu di dunia ini minum dan mematuk, inilah cara menyeimbangkan yin dan yang. Meskipun fisik ini unik dan memiliki kelebihan bawaan, mereka belum tentu lebih lemah dari fisik ini sebelum mereka dilahirkan dalam bentuk fana. Memenggal kepala tubuh dewa dan berubah menjadi tubuh fana mungkin merupakan jalan yang sama, dan pada akhirnya akan sama. Aiden terdiam, kata-kata tetua agung itu membuatnya berpikir keras. Dalam kehidupan sebelumnya, dia awalnya adalah dewa abadi Haotian yang tak terkalahkan, tetapi dia berevolusi menjadi seperti sekarang ini setelah diplot oleh Li Taixuan. Dewa abadi sudah menjadi batas terkuat yang diizinkan oleh dunia. Bertahun-tahun yang lalu, dia pernah ingin menembus batas dewa abadi dan memasuki alam kekaisaran yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, bahaya muncul berkali-kali, dan dia hampir mati tanpa hasil. Batasan dari semua sistem budidaya di dunia ini adalah dewa abadi. Tampaknya jalan untuk menjadi seorang kaisar telah terputus. Selama berabad-abad, kaisar selalu ada dalam legenda. Mungkin, kehilangan tubuh dewa bukanlah ide yang buruk. Terima kasih, Tetua Agung, atas kata-kata Anda. Saya mendapat banyak manfaat. Aiden menangkupkan tangannya dan berkata, terima kasih kembali. Tetua Agung menghela nafas, setidaknya, saya dan klan Taiyan saya malu padamu. Aiden mengangguk. Dia tiba-tiba teringat pemimpin klan Taiyan yang berada di bawah pengawasan mata guntur, dan berkata, Tetua Agung, ada sesuatu yang saya tidak tahu apakah harus saya katakan atau tidak. Tidak masalah jika kamu berkata begitu. Kata sesepuh agung dengan riang. Aiden berhenti dan berkata, saya sebelumnya mengembangkan mata ajaib yang disebut guntur, yang dapat melihat asal mula segala sesuatu di dunia, tetapi saya menemukan bahwa Bapak Bangsa yang mulia tampaknya sedikit berbeda dari Anda. Oh. Tetua Agung itu bertanya dengan rasa ingin tahu. Aiden berkata dengan ringan, di bawah pengamatan mata guntur, tubuh asli orang ini tampaknya setengah manusia dan setengah binatang, dengan sisi emas menutupi seluruh tubuhnya. Apa? Tetua Agung hampir meledak ketika dia mendengar ini, dan reaksinya sangat kejam. Aiden, apakah kamu menganggap serius kata-katamu? Aiden mengangguk dan berkata dengan keyakinan, itu benar sekali, tidak ada satu kebohongan pun.
Rusak. Tetua Agung itu tiba-tiba menarik napas dan berkata dengan marah, tidak heran sang patriark akan melakukan hal-hal yang tidak dapat dipercaya seperti itu. Tetua Agung, ada apa? Aiden bertanya. Tetua Agung menjadi tenang dan berkata, jika apa yang Anda katakan itu benar, saya kira sang patriark mungkin telah terbunuh sejak lama. Sang patriark saat ini hanyalah sisa dari klan naga iblis. Klan naga iblis. Aiden mengerutkan kening setelah mendengar ini. Klan Dewa Tain pernah memiliki masa lalu yang gemilang, dan alasan mendasarnya adalah bahwa dewa abadi yang sejati muncul di klan Dewa Tain. Klan Tain adalah monster setengah dewa dan setengah binatang. Mereka adalah hasil garis keturunan antara naga dan monster gelap setelah mereka jatuh ke dalam kegelapan. Klan Dewa Tain pada dasarnya kejam dan telah menumpahkan darah di banyak wilayah bintang. Ras ini mahir dalam seni merebut tubuh, sehingga sudah lama luput dari perhatian hingga berubah wujud menjadi pemimpin klan Tain. Pemimpin klan kami pernah bertempur hebat dengan klan Dewa Tain, dan secara pribadi membunuh 4 naga iblis klan Dewa Tain di bawah langit berbintang. Kata sesepuh agung. Klan Ilahi Tain dan klan Tain kami telah bersumpah kebencian. Pantas saja pemimpin klan berperilaku aneh dan tetap mengasingkan diri sepanjang tahun. Itu dia, itu dia. Aiden, harap ingat apa yang aku katakan. Nafas sesepuh agung bergetar, dan dia merobek kehampaan yang luas, berkata, jalan besar dunia menuju ke tujuan yang sama melalui jalan yang berbeda. Tidak peduli seberapa jauh jalannya berakhir, tetap saja sama. Sungguh tubuh ilahi, tubuh hegemonik pada akhirnya tidak berbeda dengan tubuh fana, Anda tidak boleh menyerah pada diri sendiri. Setelah mengatakan itu, Tetua Agung menghilang ke dalam kehampaan tanpa ragu-ragu, dan kemudian seberkas cahaya menyapu Aiden dan bergegas menuju wilayah Bintang Changlan. Di wilayah Bintang Changlan, setelah 6 makhluk abadi sebelumnya menyerang, Aiden akhirnya tiba dan membunuh 6 makhluk abadi sendirian. Namun, bidang bintang ini masih bobrok, dengan kerangka bintang besar yang tak terhitung jumlahnya mengambang di alam semesta. Sebagai kekuatan terkuat di wilayah bintang, Paviliun Taichang, keluarga Xiao, dan keluarga Luo semuanya menderita kerugian besar, dan vitalitas mereka belum pulih sepenuhnya hingga sekarang. Meskipun wilayah bintang Changlan tidak seluas wilayah bintang Pangu dan wilayah bintang Zongtian, namun masih relatif luas. Bintang yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi satu sama lain, membentuk galaksi satu demi satu, dan galaksi yang tak terhitung jumlahnya berputar dan bergabung menjadi sebuah bidang bintang. Wilayah bintang Changlan mirip dengan wilayah bintang Zongtian, dan juga merupakan benua kuno yang mengambang di alam semesta. Bab 1732, Mencari Menantu. Pada saat ini, Aiden sedang tinggal di bumi, memandangi benua yang tak berujung, dan dia merasakan sakit kepala. Tetua Agung baru saja membawanya melintasi galaksi, dari wilayah bintang Pangu ke wilayah bintang Changlan, lalu pergi dengan tergesa-gesa tanpa mengirimnya ke Paviliun Taichang. Sebaliknya, dia menempatkannya secara acak di lokasi yang tidak diketahui. Anda harus tahu bahwa tingkat budidaya Aiden saat ini berada di bawah tanah, tidak berbeda dengan manusia. Jika dia melaju dengan kecepatan ini, dia mungkin mati di jalan selama sisa hidupnya tanpa bisa mencapai Sekte Changlan. Aiden berkendara tanpa tujuan melintasi daratan tak berujung, haus akan embun pagi dan awan catering, dan menjalani kehidupan yang kasar seperti rambut dan darah. Sekali Anda berlatih, waktu tidak berarti banyak. Ketika energi spiritual langit dan bumi mencukupi, bahkan biksu tingkat rendah yang paling biasa pun dapat dengan mudah hidup selama ratusan tahun. Waktu berlalu, Aiden penuh dengan perubahan kehidupan, dan dia telah berjalan di hutan belantara tak berujung untuk jarak yang tidak diketahui. Ketika lelah, dia berbaring santai di lapangan, lalu menuju ke timur siang dan malam. Sekte Paviliun Taichang terletak di sebelah timur wilayah bintang Changlan, dan tujuan Aiden adalah Paviliun Taichang. 5 tahun telah berlalu dalam sekejap. 5 tahun ini sudah merupakan waktu yang lama bagi manusia, tetapi bagi para beku, itu hanyalah sekejap mata. Selama 5 tahun, tidak ada kabar dari Aiden Miao. Saat ini, Sekte Paviliun Taichang hancur setelah perang terakhir. Gu Qianqiu, Xing Wuya, Hao Weiren, saudara perempuan keluarga Xia, termasuk ayah dan anak Raja Dong Huang dan Li Chentian, menanyakan berita tentang Aiden sambil berkonsentrasi pada latihan. Saat ini, Aiden memiliki rambut putih dan wajahnya penuh jejak waktu. Selagi ia bergegas di jalan, ia juga tidak lupa menempa tubuhnya dan dengan susah payah berlatih Dao Jue. Waktu berlalu, 5 tahun telah berlalu, dan Aiden sekali lagi berubah dari manusia menjadi biksu di tahap jiwa baru lahir. Meskipun asal mula jalan abadi telah dimurnikan dan tubuh dewa yang kacau telah diambil, keterampilannya masih ada. Mungkin, inilah harapanku yang sebenarnya untuk menerobos jalan itu. Aiden mengepalkan tinjunya dan melihat ke kota besar di depannya. Harapan muncul kembali di hatinya. Butuh waktu 5 tahun baginya untuk beralih langsung dari manusia ke ramuan emas dan melangkah ke jiwa yang baru lahir. Kecepatan ini cukup untuk mengejutkan dunia. Namun seorang biksu dalam tahap jiwa baru lahir tidak berbeda dengan semut di alam semesta. Dia harus memasuki kembali alam keabadian sejati dalam waktu 100 tahun sebelum dia dapat menyelamatkan Melissa. Setelah melihat kota tidak jauh dari sana, Aiden masuk tanpa ragu-ragu. Kota di sini dianggap sebagai kota kecil di wilayah bintang Changlan, dan yang paling mengejutkan Aiden adalah kota ini milik keluarga Luo.
Dewa Luofu berada di wilayah Bintang Changlan beberapa hari yang lalu. Memikirkan hal ini, Aiden langsung pergi ke rumah Tuan Kota. Dia ingin memberitahu penguasa kota sesegera mungkin, lalu mengungkapkan identitasnya dan memberitahu Dewa Luofu. Jika tidak realistis baginya untuk melintasi benua luas dengan kekuatannya saat ini, yang hanya berada di puncak inti emas. Begitu dia memasuki kota, Aiden memperhatikan bahwa sesuatu yang besar sepertinya sedang terjadi di kota. Banyak biksu berlari menuju rumah Tuan Kota. Aiden mengikutinya karena penasaran, dan melihat dua kelompok orang di istana Tuan Kota saling berhadapan. Kedua kelompok orang tersebut berseragam, satu kelompok mengenakan pakaian hitam, dan kelompok lainnya mengenakan pakaian putih. Kedua belah pihak saling berperang, dipimpin oleh dua orang tua. King Feng, apa maksudmu? Lelaki tua berbaju putih memandang lelaki tua berbaju hitam dan dengan marah berkata, beraninya kamu tidak menaati perintah tuannya. Mendengus. Orang tua berbaju hitam itu mendengus dingin dan berkata, Bai Ling, menurutmu aku bodoh. Kepala keluarga mendapat perintah untuk memerintahkan semua keluarga Luo yang berkuasa di Changlan untuk memilih generasi murid yang lebih muda untuk pergi ke Paviliun Taichang untuk berdiskusi tentang Tao dan merekrut menantu untuk wanita muda itu. Kalian orang-orang dari Sekte King Feng bisa pergi, mengapa saya, Paviliun Chang Yue, tidak bisa berpartisipasi? Orang tua berkulit putih bernama Bai Ling tertawa dan berkata, King Feng, apakah kamu tidak tahu situasi Paviliun Chang Yue saat ini? Apakah generasi muda mempunyai bakat yang bisa mereka manfaatkan? Menyebutkan ini, ekspresi khawatir muncul di wajah lelaki tua bernama King Feng. Paviliun Chang Yue dan Sekte King Feng adalah kekuatan kecil dan menengah yang melekat pada keluarga Luo, dan kedua sekte tersebut telah bertempur secara terbuka dan diam-diam selama bertahun-tahun. Kali ini, kepala keluarga Luo secara pribadi memberikan perintah dan diumumkan secara luas di seluruh wilayah Bintang. Keluarga Luo akan merekrut menantu untuk putri mereka Luofu. Berita ini menimbulkan keributan segera setelah diumumkan. Terlebih lagi, tempat di mana keluarga Luo mendiskusikan cara merekrut menantu laki-laki tidak terletak di keluarga Luo, tetapi di Paviliun Taichang. Paviliun Taichang adalah kekuatan terbesar di wilayah Bintang Changlan. Penguasa Paviliun, Gu Qianqiu, bertarung di langit berbintang 5 tahun lalu. Dia sendirian mengalahkan 8 makhluk abadi dan melindungi makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya di seluruh bidang bintang. Ia telah lama menjadi eksistensi seperti dewa di hati para biksu yang tak terhitung jumlahnya di wilayah Bintang Changlan, dan Gu Qianqiu adalah eksistensi tingkat keabadian sejati pertama dalam sejarah wilayah Bintang Changlan. Bahkan ada rumor yang mengatakan bahwa kali ini keluarga Luo sedang mengadakan kompetisi untuk merekrut menantu laki-laki. Kandidat yang berhasil tidak hanya akan menjadi menantu keluarga Luo, dan memiliki wanita cantik seperti Putri Luo. Keluarga, tetapi juga memiliki kesempatan untuk disukai secara pribadi oleh Dial. Ini jelas merupakan godaan fatal bagi banyak biksu di wilayah Bintang Changlan. Oleh karena itu, semua kekuatan siap mengambil tindakan. Meskipun Paviliun Chang Yue kami berada dalam kondisi menurun, para murid di sekte kami semua bersatu dan tidak akan pernah menyembunyikan kepala atau ekor mereka ketika bencana melanda. Dalam perang langit berbintang 5 tahun lalu, beberapa tetua kami dari Paviliun Chang Yue tewas dalam pertempuran berdarah, tetapi sekte King Feng Anda tidak lebih dari sekelompok penjahat. Orang tua King Feng memarahi dengan marah. Aiden di antara kerumunan sangat terkejut saat mendengar ini. Dia tidak pernah menyangka bahwa keluarga Luo tiba-tiba memainkan permainan tentang menemukan menantu Dewa Luofu, dan semua orang membicarakan tentang perang bintang 5 tahun lalu. Tidak ada keraguan bahwa ini mengacu pada pertempuran ketika 8 makhluk abadi menyerang. Aomine. Bai Ling mencibir, saya tidak ingin berdebat dengan Anda lagi, tetapi Anda juga harus tahu bahwa untuk konferensi diskusi Dao ini, budidaya generasi muda harus dalam tahap transformasi, dan mereka harus berusia di bawah 23 tahun. Berumur. Apakah ada orang di seluruh Paviliun Chang Yue Anda yang memenuhi persyaratan? Mendengus. Saat ini, seorang pemuda di sebelah Bai Ling keluar. Alis tajam dan mata berbintang pria itu menjadikannya seorang pemuda tampan meski usianya masih muda. Namun sorot arogansi dan penghinaan di mata pria ini membuat Aiden di tengah kerumunan sangat tidak nyaman. Pak Tua King Feng, apa yang dikatakan tuanku memang benar. Anda sebaiknya menyadari situasi saat ini dan menjadi pahlawan, dan menyerahkan undangan keluarga Luo itu sesegera mungkin. Nama pemuda itu adalah Bai Qi, dia adalah anggota generasi muda nomor 1 di Sekte King Feng. Dia memiliki kualifikasi yang luar biasa dan sudah dianggap sebagai orang nomor 1 dalam jarak ratusan juta mil di sekitar kota ini. Wilayah Bintang Changlan tidak seperti wilayah bintang yang luas seperti wilayah Bintang Songtian. Orang jenius ada di mana-mana, dan jumlah dewa sama banyaknya dengan anjing. Mampu memasuki tahap transformasi sebelum usia 23 tahun, dan dilahirkan di sekte kelas 3 seperti Sekte King Feng, memang merupakan sesuatu yang bisa dibanggakan. Bai Qi, jangan sombong. Sebelum lelaki tua King Feng dapat mengatakan apapun, salah satu murid di Paviliun Chang Yue tidak tahan lagi. Siapa di seluruh kota Xinghui yang tidak tahu apa yang Anda andalkan untuk dapat memasuki alam transformasi ilahi? Pengadilan kematian. Biksu muda bernama Bai Qi sepertinya telah ditusuk di tempat yang menyakitkan, dan napasnya tiba-tiba keluar.
Semburan mana membentuk garis paksaan dan menghancurkan para biksu di paviliun Changyue. Bab 1733 Pertarungan. Sebagian besar biksu di paviliun Changyue berada dalam tahap jiwa baru lahir dan tidak dapat menahan tekanan dari para dewa yang kuat. Pada saat ini, semua orang menjadi pucat dan hampir berlutut. Ini keterlaluan. Orang tua King Feng tidak tahan lagi, dia sangat marah hingga napasnya bergetar. Dia juga orang kuat di tahap tengah menjadi dewa. Dalam hal budidaya, dia lebih kuat dari Bai Qi yang baru saja memasuki tahap awal alam menjadi dewa. Orang tua King Feng mengambil tindakan, dan tekanan dari Bai Qi dengan cepat menghilang. King Feng, semakin lama kamu hidup, semakin banyak kamu kembali. Apakah kamu ingin menindas yang kecil? Bai Ling mencibir saat melihat ini, dan aura yang tidak lebih lemah dari King Feng muncul, menghilangkan tekanan tak terlihat. Bai Ling juga merupakan orang kuat di tahap tengah menjadi dewa. Keduanya telah bertarung selama bertahun-tahun tanpa pemenang. Belum lama ini, Bai Ling cukup beruntung bisa memburu monster yang sekarat di hutan terdekat, mengambil jiwa monster tersebut, dan kemudian menyempurnakannya melalui metode rahasia untuk muridnya Bai Qi. Oleh karena itu, Bai Qi mampu melangkah dari puncak Yuanying ke alam transformasi ilahi dalam satu gerakan dan menjadi orang yang kuat. Dapat dikatakan bahwa Sekte King Feng sekarang memiliki dua orang kuat yang telah berubah menjadi dewa, sedangkan Paviliun Changyue tidak memiliki orang kuat dalam tahap transformasi dewa kecuali Master Paviliun King Feng. Kali ini, keluarga Luo mengumumkan bahwa mereka sedang mencari menantu di seluruh bidang bintang dan mengirimkan undangan secara luas. Kota Xinghui juga cukup beruntung mendapatkan satu. Sebagai dua kekuatan terbesar di kota Xinghui, hanya satu keluarga, Paviliun Changyue dan Sekte King Feng, yang dapat pergi ke Paviliun Taichang untuk berpartisipasi dalam konferensi perekrutan Taoisme dan menantu. Urutan undangan ini tidak hanya berarti undangan, tetapi sebenarnya lebih mirip tombol spasi. Hanya dengan memegang undangan dan menyuntikkan mana seseorang dapat melintasi ruang dan bergegas ke Paviliun Taichang dalam sekejap. Jika tidak realistis bagi para biksu dalam tahap transformasi untuk melintasi bidang bintang sebesar itu dalam waktu singkat. Oleh karena itu, Sekte King Feng dan Paviliun Changyue mengalami konflik sengit kali ini, dan keduanya harus datang ke istana Tuan Kota untuk mediasi. Rumah Tuan Kota adalah milik keluarga Luo dan memiliki hak untuk memerintah seluruh kota Xinghui dalam radius ratusan juta mil. Dapat dikatakan bahwa melawan penguasa kota Xinghui berarti menentang keluarga Luo. Melihat kedua belah pihak hendak bertarung, seorang pria parubaya berjalan keluar dari istana Tuan Kota yang megah. Pria parubaya itu berjalan seperti naga dan harimau, tidak marah tapi kuat, dengan aura kuat mengalir ke seluruh tubuhnya. Orang ini adalah orang kuat di tahap tengah menjadi dewa, dan dia juga penguasa kota-kota Xinghui, Luo Yuntian. Begitu Luo Yuntian muncul, King Feng dan Bai Ling berhenti, tidak berani mengambil tindakan lagi. Saya telah bertemu dengan penguasa kota. Bai Ling dan King Feng sama-sama mengangkat tangan dan berteriak dengan hormat. Luo Yuntian mengangguk, menyapu seluruh tempat dengan anggun, dan bertanya, ada apa? Tuan Kota. King Feng menjelaskan, pendeta Tao Bai Ling ini bertindak terlalu jauh. Undangan yang dikirim oleh keluarga Luo membuat saya, Paviliun Changyue, mendapatkannya. Sekarang Sekte King Feng ingin merampoknya dengan paksa. Mohon minta penguasa kota untuk menegakkan keadilan. Ketika Bai Ling mendengar ini, dia segera menjelaskan, Tuan Kota, kali ini keluarga Luo sedang merekrut menantu laki-laki, pesertanya harus berusia di bawah 23 tahun dan memiliki tingkat kultivasi antar dewa. Karena kedua syarat Paviliun Changyue telah terpenuhi, tidak sia-sia jika hanya berdiri dan mengundang mereka. Sekte King Feng saya tidak terlalu berbakat, tetapi Bai Qi, murid jahat, baru saja menerobos puncak jiwa yang baru lahir dan memasuki alam dewa belum lama ini. Jika dia bisa mendapatkan undangan ini dan pergi ke Paviliun Taichang untuk berpartisipasi dalam konferensi perekrutan Taoisme dan menantu, dia pasti akan berjuang demi kehormatan tertinggi kota Xinghui. Luo Yuntian terdiam. Dia memandang para biksu dari dua sekte yang hadir, dan kemudian memikirkan apa yang baru saja dikatakan Bai Ling. Kota Xinghui bukanlah kota besar di wilayah Bintang Changlan. Meskipun terdapat banyak biksu dalam jarak ratusan juta mil, mereka semua berada dalam alam jiwa baru lahir, dan bahkan banyak yang baru saja membentuk ramuan emas. Tahap Nas Chen Sol sudah dianggap sebagai master di generasi ini, tetapi orang kuat yang berubah menjadi dewa, mereka jarang. Ada biksu di seluruh kota Xinghui, dan hanya selusin dari mereka yang benar-benar mencapai tahap menjadi dewa. Menurut logika normal, undangan berharga ini tidak mungkin dikirim ke kota terpencil seperti kota Xinghui. Sungguh suatu kemuliaan bagi kota Xinghui untuk mendapatkan pesanan undangan sekarang. Sebagai keturunan keluarga Luo, meskipun dia bertanggung jawab untuk memimpin kota Xinghui, pada kenyataannya, ada banyak sekali kota seperti itu di bidang bintang yang luas. Oleh karena itu, dia sendiri bukan siapa-siapa di keluarga Luo. Jika dia bisa menggunakan diskusi ini untuk mengadakan pertemuan perekrutan menantu dan diekspos di depan orang-orang kuat dari keluarga Luo, mungkin gelombang pasang akan meningkat. Memikirkan hal ini, Luo Yuntian memandang ke arah King Feng dan berkata, apa yang dikatakan Guru Bai Ling bukannya tidak masuk akal. Dari sudut pandang penguasa kota ini, mengapa Anda tidak melepaskan undangan ke Sekte King Feng? Tuan Kota.
Guru King Feng segera berhenti setelah mendengar ini, dan berkata dengan tergesa-gesa, menurut peraturan, hanya mereka yang telah mendapat undangan yang dapat menghadiri konferensi perekrutan Taoisme dan menantu. Sekarang undangannya untukku, Paviliun Chang Yue. Jika aku membiarkannya pergi tanpa alasan apapun, bukankah itu melanggar aturan? Pencuri tua King Feng. Bai Ling mencibir dan berteriak, apa maksudmu dengan ini? Mungkinkah dia bahkan tidak memberikan wajah tuan kota? Bai Ling, jangan kira aku tidak tahu apa rencanamu. Guru King Feng juga marah dan berteriak, meskipun ada seseorang dari sekte King Feng Anda yang memenuhi persyaratan untuk konferensi ini tentang cara mendiskusikan Tao dan merekrut menantu, ada banyak orang kuat di wilayah bintang Changlan kami, dan ada banyak orang luar biasa dan berbakat. Mengingat murid Anda hanya mengandalkan ramuan emas monster untuk mencapai terobosan menjadi dewa, bahkan jika dia pergi ke pertemuan untuk membahas Tao dan merekrut menantu, seberapa besar peluangnya untuk menang? Mendengus. Bai Ling berkata dengan dingin, apakah kamu punya peluang untuk menang atau tidak, masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Aku hanya ingin bertanya padamu, apakah kamu mau mengundang pesananmu atau tidak? Bai Ling, menyerah saja pada ide ini. Aku pasti tidak akan menyerahkan undangannya. Baiklah. Pada saat ini, Luo Yuntian melambaikan tangannya untuk memberi isyarat kepada kedua belah pihak agar tidak berkonflik lagi. Dia memandang Guru King Feng dan berkata, kota Xinghui terletak jauh. Saya tidak tahu seberapa jauh jaraknya dari Paviliun Taichang dan bahkan keluarga Luo. Jika kita membatalkan undangan ke sekte King Feng akan mewakili Xinghui kita kota untuk menghadiri diskusi. Konferensi perekrutan menantu dapat memberikan kehormatan bagi kami di kota Xinghui, mendapatkan dukungan dari pejabat senior keluarga, dan dapat memberikan beberapa peluang. Tuan kota. Tuan King Feng menjadi cemas, menatap Bai Ling dengan marah, dan berteriak, jika ini benar-benar terjadi, saya, King Feng, pasti tidak akan berpikiran sempit, tetapi tuan tua Bai Ling ini hanya ingin menggunakan undangan ini untuk meninggalkan Xinghui City. Dia tidak dengan tulus ingin berpartisipasi. Konferensi perekrutan menantu. Ya. Luo Yuntian melirik Bai Ling. Sedikit niat membunuh muncul di sudut mulut Bai Ling, dan kemudian dia menyangkalnya dan berkata, Tuan kota, pencuri tua King Feng penuh dengan omong kosong, menghina kepolosan saya begitu saja, dan menghina seluruh sekte King Feng. Sebaliknya, saya telah mendengar bahwa Paviliun Chang Yue sangat dekat dengan orang-orang dari sekte iblis akhir-akhir ini, dengan niat jahat. Bai Ling, jangan meludahi siapapun yang berlumuran darah. Tuan King Feng memarahi dengan marah. Mendengus. Pendeta Tao tua Bai Ling mendengus, dan tiba-tiba melambaikan tangannya, dan seorang murid Paviliun Chang Yue langsung jatuh dari udara. Murid Paviliun Chang Yue berlumuran darah dan auranya tidak teratur. Penguasa kota mengetahui bahwa orang ini, murid utama Paviliun Chang Yue, diam-diam meninggalkan kota untuk berkolusi dengan sekte iblis barat belum lama ini. Saya menangkapnya dan membawanya kembali secara khusus. Bab 1734, Aiden mengambil tindakan. Ling Yun. Guru King Feng berteriak ketika dia melihat biksu muda itu berlumuran darah. Biksu bernama Ling Yun membuka matanya dengan lemah dan menatap ke arah Guru King Feng, wajahnya penuh rasa malu. Tuan, saya minta maaf, saya gagal dalam kepercayaan Anda. Ling Yun berkata dengan lemah. Ling Yun. Orang-orang dari kota King Feng berjalan mendekat dan dengan cepat memasukkan kekuatan sihir mereka ke dalam tubuh Ling Yun. Namun, dia menemukan bahwa jiwa Ling Yun telah terkoyak seluruhnya, dan hanya masalah waktu sebelum tubuh dan jiwanya hancur. Bai Ling, jika kamu membunuh muridku tercinta, aku akan bertarung denganmu. Dalam kemarahan, Master King Feng mengambil tindakan dengan seluruh kekuatannya, dan seberkas cahaya meluncur ke arah Bai Ling. Pencuri tua King Feng, apakah ada hal lain yang ingin kamu katakan sekarang? Bai Ling mencibir, seberkas cahaya muncul dari tubuhnya, dan dia dengan mudah memblokir serangan King Feng. Semuanya hentikan. Luo Yuntian berteriak dingin, momentumnya luar biasa, dan dia memaksa mereka berdua untuk berhenti. Lalu dia melihat ke arah Ling Yun yang setengah mati dan bertanya, katakan padaku, apa yang terjadi? Saya menghormati perintah Master dan pergi ke Sekte Iblis Barat. Mengapa kamu pergi ke Sekte Setan Barat? Sebelum Ling Yun selesai berbicara, Bai Ling bertanya. Dalam sekejap, seberkas cahaya langsung menutupi Ling Yun, menghancurkan jiwanya sepenuhnya. Bai Ling, kamu. King Feng Zhenren dipenuhi dengan kemarahan yang mematikan dan menyaksikan tanpa daya ketika murid kesayangannya meninggal secara tragis, tetapi dia tidak dapat melakukan apapun. Tuan kota, masalahnya sangat jelas. Buktinya meyakinkan bahwa Paviliun Chang Yue telah berkolusi dengan Sekte Setan Barat. Mohon biarkan penguasa kota menyelidiki dengan jelas. Teriak Bai Ling. Bai Ling, jangan meludahi orang lain. Tuan King Feng dalam masalah, dia menunjuk muridnya Ling Yun untuk pergi ke Sekte Iblis Barat, bukan untuk berkolusi dengan orang-orang dari Sekte Iblis, tetapi untuk menemukan sejenis ramuan obat. Kami semua di Paviliun Chang Yue tidak pernah berkolusi dengan orang-orang dari Sekte Iblis. Ling Yun pergi ke area Sekte Iblis Barat hanya untuk mencari sejenis ramuan obat. Mendengus. Bai Ling mencibir, apakah ada yang percaya dengan apa yang kamu katakan? Setelah mengatakan itu, Bai Ling berteriak lagi, tolong buat keputusan, Tuan Kota.
Luo Yuntian menggelengkan kepalanya. Dia adalah orang yang adil, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Sekte King Feng lebih kuat dari Paviliun Chang Yue, dan Sekte King Feng memiliki dua ahli transformasi dewa. Selain itu, Sekte Iblis Barat adalah milik keluarga Xiao, dan keluarga Xiao serta keluarga Luo selalu berselisih. Tidak peduli apa yang dilakukan Ling Yun ketika dia pergi ke Sekte Setan Barat, itu tidak akan baik. Memikirkan hal ini, Luo Yuntian mendapatkan kembali tampilan agung sebelumnya dan berkata, penduduk kota King Feng, saya tidak akan lagi membahas masalah apakah Paviliun Chang Yue telah berkolusi dengan Sekte Iblis, tetapi perintah undangan harus diberikan kepada Sekte King Feng. Mustahil. Penduduk kota King Feng marah, dan dia berkata dengan jujur, anjing tua Bailing membunuh murid kesayanganku dan menghina reputasi Paviliun Chang Yue-ku. Jika aku menyerahkan perintah undangan kepadanya lagi, bagaimana aku bisa menghadapinya? Menghadapi puluhan ribu orang di Paviliun Chang Yue-ku. Murid. Aomine. Luo Yuntian sedikit marah. Jelas sekali bahwa dia telah dengan jelas menyatakan niatnya, dan penduduk kota King Feng masih menolak untuk meminjam Poxia Donkey. Apakah kamu akan melanggar perintah Tuan Kota ini? Tuan Kota. Guru King Feng berdebat keras dan berkata, ini bukannya tidak sopan, tapi masalah ini tidak boleh dikompromikan. Pengadilan kematian. Luo Yuntian menjadi marah dan niat membunuhnya melanda penduduk kota King Feng. Master King Feng tidak menunjukkan tanda-tanda kelemahan, dan auranya meledak seketika, menghalangi seluruh kekuatan Luo Yuntian. Tidak menghormati Tuan Kota, kamu harus dihukum. Bailing sepertinya telah memanfaatkan kesempatan itu. Dengan sebuah perintah, semua master dari Sekte King Feng mengambil tindakan. Tentu saja, murid Paviliun Chang Yue bukanlah vegetarian. Ketika mereka melihat guru Paviliun dalam kesulitan, mereka semua datang untuk membunuh mereka. Saat ini, Aiden di tengah kerumunan tidak tahan lagi. Dia tidak memiliki kesan yang baik terhadap penganut Tao Bailing yang berbahaya, tapi dia mengagumi King Feng Zhenren yang tegas. Dia masih tahu sedikit tentang banyak kekuatan di wilayah Bintang Changlan. Bagaimanapun, dia adalah murid Tao dari Paviliun Taichang. Faktanya adalah bahwa dua keluarga besar, Xiao dan Luo, selalu berselisih satu sama lain. Sekte Iblis ini berasal dari tunggul seorang master keluarga Xiao yang mempraktikkan seni iblis. Teknik ini misterius dan kuat, tetapi menyakiti Tianhe. Dia menggunakan Nas Chen Sol dan Golden Pill dari biksu tingkat rendah untuk meningkatkan kekuatannya sendiri. Tanpa perlindungan keluarga Xiao, orang-orang dari Sekte Iblis akan dibunuh oleh kekuatan lain. Baru saja dia mengamati melalui Eye of Thunder di antara kerumunan bahwa tidak ada energi iblis di tubuh Ling Yun. Sebaliknya, Bailing dan muridnya Baiki memiliki jejak energi iblis di tubuh mereka. Ini menunjukkan bahwa yang benar-benar berkolusi dengan Sekte Iblis bukanlah Paviliun Chang Yue melainkan Sekte King Feng. Sementara Aiden berpikir, Bailing, Luo Yuntian, dan Baiki, tiga master tahap transformasi dewa, sedang berurusan dengan orang-orang di kota King Feng pada saat yang sama. Penduduk kota King Feng dikalahkan, dan seluruh tubuh mereka langsung dipenuhi luka parah. Luo Yuntian, sebagai penguasa kota Xinghui, Anda tidak pandang bulu dan menyerang saya, Paviliun Chang Yue, tanpa alasan. Saya ingin pergi ke keluarga Luo secara langsung. Orang tua, aku khawatir kamu tidak akan memiliki kesempatan ini. Bailing mencibir lagi dan lagi, 3 orang melawan 1 orang, King Feng Zhenren tidak punya peluang sama sekali. Aiden tidak tahan lagi. Dia mengambil satu langkah ke depan dan merasakan pancaran cahaya mengalir di sekujur tubuhnya. Pada saat ini, dia telah membentuk jiwa yang baru lahir, tetapi dengan bantuan pedang malam ungu, ditambah dengan Dao Jue yang misterius, Jue senjata surgawi, dia bukannya tanpa kekuatan untuk bertarung. Apakah kamu bertindak terlalu jauh? Aiden berkata dengan acuh tak acuh. Tiba-tiba, semua orang berhenti dan memandang Aiden. Melihat Aiden tidak bisa mencapai tahap awal Nas Chen Sol, dia tidak bisa menahan tawa. Dari mana asal semut ini, apakah kamu mencari kematian? Orang pertama yang tidak tahan adalah seorang tetua dari Sekte King Feng yang berada di puncak jiwa yang baru lahir. Apakah kamu kuat? Anda hanyalah seekor semut yang lebih besar, mengapa Anda memiliki kemampuan untuk bertindak begitu merendahkan? Aiden berkata dengan dingin. Semut, carilah kematian. Tetua itu melambaikan tangannya dan meninju Aiden. Aiden melihat sedikit ke samping. Suatu ketika, dia bisa membunuh para biksu ini hanya dalam satu tarikan nafas. Tapi sekarang, tubuh ilahinya telah diambil darinya, dan asal-usulnya telah dimurnikan. Setelah 5 tahun bekerja keras, dia akhirnya membentuk jiwa yang baru lahir. Menghadapi seorang biksu yang 2 tingkat lebih tinggi dari dirinya, dia harus berhati-hati. Melihat cahaya tinju datang ke arahnya, Aiden tiba-tiba memanggil pedang Zixiao. Energi pedang yang tajam menembus ruang, terus-menerus menghancurkan cahaya tinju tetua itu menjadi beberapa bagian, dan kemudian memotongnya menjadi 2 dengan pedang yang kuat. Pedang Zixiao kini telah dipromosikan menjadi harta karun abadi, bagaimana kekuatannya bisa hanya lelucon. Tidak hanya dapat menarik buntur dan kilat Dewa Langit Ungu untuk membunuh musuh, tetapi juga dapat membunuh musuh dengan melompati katak. Seiring dengan meningkatnya level budidaya pengguna, kekuatan pedang menjadi lebih besar. Meskipun Aiden baru berada pada tahap awal Nas Chen Sol, tidak sulit untuk membunuh puncak Nas Chen Sol. Untuk sesaat,
semua orang tercengang dan melihat pemandangan ini dengan tidak percaya. Terutama Tetua Agung, yang tubuhnya dipotong-potong, dan jiwa yang baru lahir di dalam tubuhnya berubah menjadi cahaya seperti orang kecil dan hendak melarikan diri. Aiden sudah bersiap menghadapinya. Pedang Zixiao bergetar, dan buntur serta kilat muncul dari udara tipis, langsung menghancurkan penjahat itu menjadi berkeping-keping. Bab 1735, Pemenggalan Kepala. Aiden membunuh tetua sekte King Feng di puncak tahap Yuanying dengan pedang di tahap awal Yuanying, menarik perhatian semua orang yang hadir. Secara khusus, banyak master dari sekte King Feng menonton dengan penuh semangat, berharap mereka bisa memakan Aiden hidup-hidup. Siapa kamu? Pendeta Tao Bailing memarahi dengan marah. Hanya seorang pejalan kaki. Aiden berkata dengan ringan. Pengadilan kematian. Pendeta Tao Bailing berteriak dan meninju Aiden. Pendeta Tao Bailing berada di tahap tengah menjadi dewa. Pukulan ini mengguncang bumi, tinju itu cerah dan penuh dengan niat membunuh. Teman kecil, hati-hati. Setelah melihat ini, seorang tetua dari pavilion Chang Yue berteriak dan bergegas tanpa ragu-ragu. Bang, tetua pavilion Chang Yue hanya berada di level puncak Nas Chen Sol, jadi dia tidak bisa menahan pukulan Tao Bailing. Cahaya tinju yang cemerlang langsung menghancurkan tubuh tetua pavilion Chang Yue, menembusnya dan menghancurkan pria kecil di dantiannya. Dengan satu pukulan, tetua pavilion Chang Yue hancur total secara fisik dan mental. Aiden merasa sedikit emosional. Dia tahu bahwa dia tidak membantu orang yang salah. Setidaknya dalam menghadapi hidup dan mati, penduduk pavilion Chang Yue tidak bergeming dan melangkah maju, terlepas dari hidup atau mati. Jangan khawatirkan aku, jangan mati sia-sia. Aiden berkata dengan percaya diri. Meskipun dia baru saja mengembangkan Nas Chen Sol saat ini, bagaimanapun juga, dia masih memiliki Taoisme sebagai makhluk abadi sejati. Terutama pedang Zixiao di tangannya dan Dao Jue yang dia latih sudah cukup untuk memungkinkan dia membunuh musuh di seluruh alam. Anjing tua Bailing, jangan ganggu yang kecil. Tuan King Feng meraung saat melihat ini, dan dengan cepat membunuh Bailing dan Luo Yuntian. Pada saat ini, beberapa guru tua dari sekte King Feng mengepung Aiden. Aiden tidak terburu-buru, dia diam-diam menggunakan Dao Jue, dan mengarahkan pedang Zixiao ke arah langit di tangannya. Energi pedang yang tajam menyebar ke segala arah, dan kemudian sambaran petir dan kilat muncul di langit. Guntur dan kilat terjerat dan segera menyerang ke segala arah. Dalam sekejap, beberapa murid sekte King Feng terbunuh secara langsung. Segera setelah itu, sinar kecemerlangan muncul dari seluruh tubuh Aiden, dan ada bekas garis yang mengalir dalam kecemerlangan ini. Ini adalah pola Dao yang disebabkan oleh Dao Jue yang mengkomunikasikan semua cara di surga. Ini sangat lemah, jauh lebih sedikit daripada pola Dao yang disebabkan oleh budidaya Dao Jue pada tahap keabadian sejati. Namun, dari sudut pandang alam manusia, terutama dari sudut pandang biksu alam Yuanying, kemampuan berkomunikasi dengan kekuatan segala surga dan berbagai cara sudah cukup mengejutkan. Pola Dao dinyalakan oleh Aiden, dan jejak api mana terbakar dan menyebar dengan cepat ke sekelilingnya dalam sekejap. Seorang tetua dari sekte King Feng gagal menghindarinya tepat waktu dan tersulut oleh api ajaib. Dalam sekejap, tetua itu berteriak lagi, dan buru-buru menjalankan mantranya untuk memadamkan api ajaib. Namun api ini tersulut oleh jejak pola Dao. Kekuatan sihirnya tidak habis dan apinya tidak pernah padam. Dalam sekejap mata, tubuh sesepuh itu terbakar oleh api ajaib dan tidak ada tulang yang tersisa. Melihat pemandangan ini, semua biksu di sekte King Feng tercengang. Minggir dan biarkan aku membunuh orang ini. Baiki bergegas maju setelah melihat ini. Sebagai satu-satunya orang kuat di tahap transformasi dewa dari sekte King Feng, Baiki memiliki kemampuan yang mengesankan. Di usia muda, dia menerobos Yuanying dan memasuki alam transformasi ilahi. Melihat seluruh kota Xinghui dalam jarak ratusan juta mil, ada juga yang kuat. Nak, siapa kamu? Beraninya kamu membunuhku, anggota sekte King Feng. Baiki berkata dengan marah. Menurutnya, Aiden memang punya beberapa trik, tapi selama dia mengambil tindakan, itu hanya masalah kesuksesan. Orang yang berkolusi dengan sekte iblis mungkin adalah sekte King Feng. Aiden berkata dengan tenang, kamu mengacaukan benar dan salah dan bertindak tercela. Dengan hati dan karakter yang begitu besar, kamu bahkan ingin menghadiri pertemuan keluarga Luo untuk membahas moralitas dan merekrut menantu. Faktanya, itu adalah penghinaan terhadap putri keluarga Luo. Pengadilan kematian. Baiki sangat marah, cahaya ilahi terbang di tangannya, dan niat membunuh yang tak ada habisnya melonjak ke arah Aiden. Aiden mengerutkan kening, dia tidak takut pada Baiki. Tetapi dari nafasnya, saya merasa bahwa meskipun orang ini memiliki tingkat kultivasi tahap awal transformasi ketuhanan, auranya jauh lebih lemah daripada kebanyakan biksu di alam transformasi ketuhanan. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa Baiki ini kemungkinan besar adalah importir paralel, mengandalkan ajaran sesat untuk mencapai puncak Yuanying dan memasuki alam transformasi ilahi. Menderita kematian. Jika Anda menentang saya, sekte King Feng, tidak akan ada tempat bagi Anda dalam jarak ratusan juta mil dari kota Xinghui. Cahaya cemerlang dari tinju itu dengan cepat menghantam Aiden dengan niat membunuh. Aiden tidak panik dan membentuk segel dengan tangan penjahat Nas Chen Sol di tubuhnya. Pedang Zixiao diayunkan terus-menerus, dan energi pedang menebas cahaya tinju yang mendekat.
Cahaya tinju itu terang, dan meskipun ada sedikit kelembapan, ia dengan cepat menelan semua energi pedang. Aiden menggelengkan kepalanya dan diam-diam menghela nafas bahwa kesenjangan di dunia ini memang terlalu besar. Dia mencoba memobilisasi kekuatan Taiyin. Setelah memotong asal mulai jalan abadi, dia menemukan bahwa sangat sulit untuk memobilisasi kekuatan Taiyin. Ledakan. Cahaya tinju berguling dan langsung mengenai Aiden. Aiden terjatuh ke belakang puluhan meter, sosoknya sedikit malu, tapi itu tidak serius. Apakah hanya ini yang kamu punya? Aiden memandang Baiki sambil mencibir. Baru saja, dia hanya mencoba mengerahkan kekuatan Taiyin untuk melihat apakah dia bisa menggunakan hukum ruang angkasa. Namun sayangnya, kini asal mulai jalan abadi telah terputus dan jiwa yang baru lahir telah dibangun kembali. Meskipun hukum ruang dapat dimobilisasi, namun terlalu lemah untuk bertahan melawan musuh, apalagi membunuh musuh. Wah, kamu gila sekali. Aku akan membuatmu berlutut di tanah dan hidupmu akan lebih buruk dari kematian. Senyuman kejam muncul di sudut mulut Baiki. Seperti dugaan Aiden, alasan mengapa dia mampu menembus batas Yuanying dan memasuki alam transformasi ilahi. Hanya karena dia berkolusi dengan orang-orang dari Sekte Iblis Barat dan bekerja sama untuk secara diam-diam menyempurnakan pil emas jiwa baru lahir yang melahap banyak biksu dan monster sehingga dia mencapai tingkat kultivasi seperti itu. Namun, metode ini tidak ditoleransi oleh surga. Setelah bocor, banyak biksu akan bergabung untuk membunuhnya. Pendiri Sekte Setan Barat adalah seorang tetua dari keluarga Xiao di wilayah Bintang Changlan. Keluarga Xiao berpura-pura mengusir tetua ini dari keluarga Xiao untuk menghindari kecurigaan. Namun nyatanya, mereka berkolusi secara diam-diam dan belajar dengan cara ini. Karena kekuatan besar keluarga Xiao, banyak biksu di wilayah Bintang Changlan yang sebenarnya mengetahui masalah ini, tetapi mereka tetap diam dan tidak berani menyebutkannya. Aiden mencibir lagi dan lagi. Ada pancaran energi iblis di tubuh pria ini, yang jelas bukan hal yang baik. Oleh karena itu, dia tidak perlu menunjukkan belas kasihan kepada beku tersebut. Dengan lambaian pedang Zi Xiao, energi pedang melewati ruang dan dengan cepat menebas ke arah Baiki. Trik kecil. Baiki sangat percaya diri dan bahkan tidak mengelak. Seluruh tubuhnya bermandikan cahaya dan dia memblokir energi pedang. Namun segera, wajah Baiki tiba-tiba berubah, memperlihatkan ekspresi panik. Anda! Baiki berteriak ngeri dan menatap Aiden dengan tidak percaya. Dia merasa kekuatan hidupnya terkuras habis, dan kekuatan waktu yang menakutkan mengikis segala sesuatu tentang dirinya. Bagaimana? Apakah itu cukup untuk membunuhmu? Aiden mencibir. Asal-usul Dao abadi telah disempurnakan, dan tubuh ilahi kekacauan telah ditangkap, tetapi senjata pembunuh dari pedang besar Dao waktu masih ada. Meskipun kekuatan yang diberikan sekarang jauh lebih kecil dari sebelumnya, itu cukup untuk membunuh biksu biasa di alam dewa. Aura Baiki dengan cepat menghilang. Fondasinya yang sudah tidak stabil ditebas oleh pedang waktu hebat, dan vitalitasnya dengan cepat terkuras habis. Dalam kepanikan, dia dengan panik meningkatkan mana untuk membunuh Aiden. Bersambung.